Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Baik. Alhamdulillah. Berangkat semua ya? Berangkat. Siapa yang nggak berangkat tuh? Pak Fadli. Apa Pak Fadli? Sakit. Sakit apa sih? Gigi kayaknya. Oh, ya sudah. Kita lanjut ya pelajaran yang kemarin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Nanti bisa berbagi lagi ceritanya. Nah, untuk sekarang mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga nanti belajar kita lancar ya. Amin ya Rabbal Amin. Kemarin sudah diterangkan bahwa bullying itu adalah perundungan. Perundungan saling apa tuh kalau bullying itu ngejek, apalagi Pemungkinan. dia menghina, sama aja ya kata orang Jawanya mengejek tuh koyok-koyokan. Nah kemudian yang kamu ketahui itu kemarin sudah berbagi pengalaman ya, kemudian itu nanti akan ibu jelaskan ya, lanjut ya. Nanti akan ibu jelaskan melalui ini yang ditayangkan di layar ya, kita lihat sama-sama ya, kelihatan ya. Di sini ada kasus pelajar SMP jadi korban perundungan siswa SD. Wah, pelajar SMP jadi perundungan siswa SD. Korban mengalami sakit di leher dan badan. Kemudian seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP ya di Bulukumba, Sulawesi Selatan jadi korban perundungan yang diduga dilakukan oleh sejumlah siswa SD. Jadi SD lawan SMP. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Kepolisian Resort Polres Bulukumba AKP Bayu Wicaksono mengatakan kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2021 di sekolah korban. Berarti di sekolah korban itu yang jadi korbannya siapa? Anak SMP. Akibat perundungan yang dialaminya, korban mengaku kesakitan di bagian leher dan badannya. Orang tua korban bernama Suharni telah melaporkan kasus ini ke polisi. Ia mengetahui anaknya jadi korban penganiayaan setelah video perundungan itu viral di media sosial. Saya ingin agar kasus ini berlanjut ke ranah hukum agar ada efek jera. Kata siapa? Kata ibunya yang anak SMP. Setelah orang tua korban membuat laporan, polisi kini telah menyelidiki dugaan kasus perundungan itu. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bulukumba Bika Aji Sabri menjelaskan pihaknya bakal memanggil 4 orang yang diduga terlibat dalam perundungan itu. Mereka akan menjalani pemeriksaan pada Jumat tanggal 10 bulan 9 2021. Langkah selanjutnya dengan periksa saksi dan korban. Kalau korban itu rusak. Lanjut, langkah selanjutnya dengan periksa saksi dan korban serta sita HP-nya disita, makanya nggak boleh bawa HP ya sekolah. Yang merekam kejadian itu ucapnya Kamis tanggal 19
membaca nuanisnya angkat bicara. Dia menyampaikan bahwa kasus ini sedang diupayakan supaya tidak berakhir di ranah hukum. Ya, supaya bagaimana caranya? Supaya tidak sampai dibawa ke polisi. Apalagi Dr. Ahmad antara korban dan perundung merupakan tetangga. Wah, ini tetanggaan. Mereka pun punya hubungan kerabat, saudara lagi. Sumber Kompas. Nah, lanjut lagi. Nah, ini berarti yang menjadi perundungan siapa? Anak SMP. Oleh siapa? Anak SD. Akhirnya didamaikan supaya tidak sampai masuk dibawa ke jerat hukum kepolisian ya. Apalagi bertetangga, udah bertetangga, bersaudara bisa. Ya, dari itu kita semua harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menyayangi. Kemarin sudah diajarkan tentang labuan anti bullying ya. Bisa semua? Bisa ya? Coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saling sayang menyayangi. Kemudian setelah itu nanti kamu ini ada apa namanya yang sudah tadi ibu bacakan, sudah kita baca bersama-sama. Ini nanti kamu menjawab kasus ya, kasus yang tadi siapa yang jadi, misalnya siapa yang jadi perundungannya oleh siapa gitu ya. Nah ini berkelompok aja ya. Satu ini kelompok 1. Silakan di sini ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok ayo. Ya, semua belum? Sudah. Seperti yang tadi sudah kita baca sama-sama. Nah, nanti apa yang sudah kamu tulis isinya coba diceritakan di depan. Mungkin bisa saja perbedaan ya, kelompok 1, 2, 3. Coba ibu mau tahu kelompok 1? Jawabannya nomor 1 sini aja ya. Yang keras bacanya ya. Apa yang diterima pelajar SMP tersebut dari perilaku siswa SD? Dibully oleh siswa SD. Apa yang terjadi dan dialami pelajar SMP tersebut? Dia merasa kesakitan pada bagian leher dan badan
melaporkan kepada pihak yang melaporkan ke pihak yang berwajib. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi yang menentukan melaporkan ke guru? Ya. Tepuk tangan untuk Kak Eko. Ini ya ada perbedaan ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang bagaimana menurut kelompok 3? Ayo silakan kelompok 3. Apa yang diterima pelajar SMP tersebut dari perilaku siswa SD? Perlindungan oleh siswa SD. Apa yang terjadi dialami oleh pelajar SMP? Mengalami kesakitan. 2. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi pelajar SMP tersebut? Mengadu ke guru. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi orang yang menyaksikan kejadian tersebut? Menghilang ke guru. Tepuk tangan untuk. Ada perbedaan ya? Terutama di nomor 3. Nomor 3, kelompok 1 dan 2 benar. Kelompok 3 bukan menegur ke guru. Tapi apa? Bukan menegur ke guru, apa? Menegur ke orang tua. Memberitahukan guru, bukan menegur ya, menyampaikan ke guru bahwa itu ada siswa ada bullying, terjadi bullying antara siswa SMP dan SD. Nah, sudah ya, coba kumpulkan kelompok 1 ya. Sudah ya. Kemudian nanti kamu lanjut lagi bahwa kamu bersama teman-teman ini dalam satu kelompok, bagaimana menurut pendapat orang di luar sana. Artinya di luar, bukan di dalam kelas kamu. Kalau di dalam kelas kamu, kamu sudah tahu apa yang tadi Ibu jelaskan. Sekarang kamu cari tahu penjelasan tentang bullying di luar sana. Silakan kamu mencari tahu, ya, ngobrol sama orang-orang dewasa. Siap ya? Di SD 1 Lemah Abang pernah ada perilaku bullying nggak? Dulu ada dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang ada juga paling pada bercanda, ya, ngobrol. Nah, di peran guru sekolah itu gimana buat ngadepin anak-anak yang suka ngebully? Ya harus kasih peringatan, harus dipanggil ke kantor supaya jangan sama teman, tidak boleh saling membuli. Nah, menurut Bibi yang harus dilakukan sekolah biar nggak ada yang melakukan bullying itu gimana? Ya harus ada aturan, apa namanya tuh, ada peringatan dari guru, supaya saling membuli sesama teman. Kita harus bersama, harus ada apa namanya tuh, hukuman dari guru. Apa definisi perlindungan? Kalau perlindungan itu segala perilaku dari sikap,
orang lain ya. Padahal orang lain itu belum tentu salah, belum tentu itu suatu hal yang terjadi atau hal yang dimiliki oleh anak tersebut. Kita malah duduk seenaknya tuh tinggal atau sengaja ya konteksnya ya, mukul lah atau sengaja jambak, sengaja cubit tanpa alasan tertentu. Itu maksudnya sebenarnya yang kita lihat adalah dia yang ditanyain apa saja bentuk perundungan yang perlu dari terjadi di Tumben aku ngasih lengkap kalau perundungan yang sering terjadi di SD ya biasanya pengalaman di dunia remaja paling apa benar-benar bulatnya Kak? mengejek ya, mengejek misalnya mengejek orang tua atau mengejek kamu kulitnya hitam. Nah pernah nggak? Pernah. Nah itu biasanya yang terjadi atau ih kamu pendek. Nah, itu juga kan adalah perundungan biasanya secara verbal namanya, secara lisan gitu. Itu paling sering yang diberikan teman. Jadi bagaimana perundungan bagaimana perundungan terus mempengaruhi korban secara fisik, emosional dan fisik dulu ya. Yang pertama fisik, terus apa lagi? Emosional, baru akademik. Yang pertama fisik dulu. Yang pertama kalau misalkan dia berhubungan di alamnya itu pun yang paling parah dihajar atau badannya terluka ya kan, luka dia kayak sulit bergerak, sulit beraktivitas. Kalau yang kedua tadi emosional, kalau yang biasanya anak-anak korban perundungan ini cenderung juga nggak mau bergaul, sama anak-anak takut gitu. Ini aku nggak pantas deh punya temen punya perasaan kayak gitu, dan nantinya itu bakal ngaruh ke akademis. Dia pasti nggak akan mau sekolah, dia nggak bisa sekolah, ya kan? Karena dia takut, bisa jadi karena dia nggak mau ketemu sama orang baru, ya pasti bakal mempengaruhi nilainya. Udah sih nggak masuk, nanti belajarnya nggak bisa, ya gimana nilainya pasti kan kecil ya. Itu pengaruhnya. Dampak panjangnya, ini gak percaya diri nanti sampai gede, karena dia pasti ingat kalau dulu dia pernah dibilang bahkan atau dibilang bodoh lah sama orang lain, tapi bakalan merekam di dalam pikirannya. Nanti dia merasa tidak percaya diri karena dia sebenarnya mandiri, tapi karena pengaruh negatif dari perundungan itu pasti bakalan mempengaruhi dari sekarang sampai mau jadi lagi oke. Bagaimana cara mengajarkan siswa untuk menjadi pembela daripada pemimpin dalam situasi perundungan? Gimana cara bikin siswa supaya jadi pembela? Masih lami Kak Pak? Yang pasti kalau guru kan biasanya awalnya paling jam 12-an apa ya? Oke. jangan takut untuk biasanya kan kalau bapak ibu guru suka ada sesi kayak ngobrol dan bicara sama muridnya mengasih pengalaman masalah pengalaman apa, dinasihati secara pribadi orang misal begitu gimana gimana cara menjelaskan ada bisa atau sama kita ada di kelas di satu ruangan bareng sama anak-anak gimana gitu ngobrol kalau misalkan perilaku seperti ini kira-kira gimana nih kalau kalian
Ya, apa sih artinya perundungan bullying itu? Perundungan bullying, ya kamu dibully, terus tidak ditemani, kamu dipukul secara beruntun-untun sama teman kamu, itu juga bully. Terus menjelek-jelekan, meledek, menyebut nama orang tua, itu juga bully. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dilakukan. Nanti kalau dilakukan nanti kamu saya sunat. Biasanya apa saja penyebab utama terjadinya perundungan itu? Ya bisa karena dia kurang percaya diri, terus suka pertamanya diolok-olok, akhirnya yang lain pada ikutan. Kan misalkan, Hasan, kenapa kamu kakinya panjang? Nah yang lain jadi ikutan, kaki panjang, begitu nggak boleh. Apalagi menyebut nama orang tua, jelek-jelekan temannya. Buat misalkan ada orang yang nggak pinter di kelas itu, kamu sih bodoh men, nah itu namanya termasuk perundungan itu, begitu guys. Bagaimana lingkungan keluarga dapat Ya bisa aja kan di keluarganya dia broken home, terus jarang ngobrol sama orang tua. Misalkan kamu nanya, Pak saya habis begini di sekolah, alah udah biasa. Kan tetap aja kamu kan mau didengarkan kan. Di dalam keluarga kan harus saling mendengarkan, saling mengerti. Begitu guys. Apa saja langkah-langkah cara yang dapat diambil oleh orang tua untuk mendukung anak yang menjadi korban perundungan? Ya kalau untuk zaman sekarang ya harus ada support dari misalkan dia orang tuanya ke sekolah, berbicara sama wali kelas, ngobrol sama anak yang dibully dan ngebully. Jadi di situ kan kita ini ngobrol bareng. Kenapa kamu bisa begitu sama si A? Oh si A-nya begini. Nah kenapa kamu melakukan seperti itu? Kan harus ditanyain dua-duanya. Apa saja strateginya untuk mencegah perundungan? Ya satu, percaya diri. Terus ya berteman sama semua teman yang ada di kelas. Jangan merasa kita rendah diri lah gitu. Pokoknya mah begitulah. Sudah kalian untuk mencari tahu di luar sana? Coba ibu lihat hasilnya ya, kumpulkan ya. Nanti ibu periksa ya hasilnya. Iya. Lihat ya. Terima kasih kamu sudah mencari tahu dari luar sana bagaimana tentang bullying itu. Jadi kalau misalnya pendapat dari orang itu nyata adanya, apalagi di tiap-tiap sekolah, kita harus menghindarinya. Dengan apa? Dengan saling sayang dan menyayangi. Kemudian setelah saling sayang dan menyayangi, maka tidak akan terjadi perundungan lagi. Kita akan hidup damai. Ya. Kenapa? Karena perundungan itu sangat membahayakan. Seperti apa nanti lihat di contoh ya. Ini sekedar contoh, jangan kamu tiru ya. Nanti untuk perlihatkan ada video. Belajar Pancasila, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dan bebas dari bullying atau perundungan. Kadang kita punya perasaan ingin jadi hebat, wajar sih, tapi seringkali kita salah mengartikan cara menjadi hebat, sama dengan juga berani bicara, ungkap, dan laporkan jika kita menemui kasus perundungan di sekitar kita dan teman-teman kita. Nah, itu contoh ya. Nah, sekarang ada
cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tadam! Mobil kulit jeruk ala Toto. Wah, mantap tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Peggy. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Nah, ini ya, akhirnya terakhir saling sayang menyayangi. Makanya ketika kita sudah apa namanya melihat ini, apabila ada perhubungan harus memisahkan, ada yang bertengkar harus memisahkan, jangan ikutan, apalagi membela yang salah, mending kalau membela yang benar ya. Nah kemudian nanti kamu di sini ada lembar kerja lagi seperti kelompok ya, tapi nanti per kelompok saja, tidak diisi apa satu-satu per kelompok. Nah nanti kamu isi, kemudian nanti kamu diserahkan ke ibu ya. Ini ya. Kerjasama ya, kelompoknya ya. Sudah semua lembar kerjanya? Sudah. Coba mau tahu mana lembar kerjanya? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1. Lembar kerja tentang peta pikiran. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 3. Ini tadi kerja kelompoknya, kerja sama semua tidak? Kelompok 1 kerja sama semua tidak? Kelompok 2 kerja sama. Kelompok 3 kerja sama. Kalau kerja sama berarti isi lembar kerja ini kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 beda ya? Tidak contek-contekan antara kelompok 1 dan kelompok yang lain. Kemudian nanti untuk penjelasan sementara sampai di sini, tapi nanti Ibu kasih buat PR ya, buat PR per kelompok. Nah nanti pegang dulu ya ininya ya, nanti dengarkan apa saja PR-nya, kamu lihat dulu. Lihat dulu sama-sama. Perhatikan. Di situ
Nah, jadi nanti di situ dijelaskan kamu harus kerjasama. Jadi kerjasamanya itu bukan berarti nulisnya gantian, tapi kerjasamanya berpikir, mencarikan solusi bersama-sama. Kemudian nanti, nah di dalam isian di situ juga bentuk akhir dari project-projectnya ini ya, yang kalian sudah pelajari. Juga nanti dikerjakan bersama-sama juga. Seperti kelompok yang sudah ibu buat kelompoknya, biar tidak berubah ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kalau bikin kelompok tidak usah berubah lagi, kelompoknya udah dari kemarin ya, kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dipakai